الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa beribadah, kita masih bisa salat maghrib berjamaah, dan kemudian diiringi dengan ketaatan yang lain, yaitu menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk langkah bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulu Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dalam beragama dan kemudian diamalkan, karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih berkutat tentang masalah al-ihsan, yakni ihsan artinya berbuat baik secara umum, dan telah kita berikan penjelasannya pada beberapa pertemuan yang lampau. Kali ini kita akan sebutkan al-ihsan, yang mana ini jenis yang kedua, adalah al-ihsan dalam hal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah kita sebutkan pada ihsan yang pertama adalah al-ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk, dan telah kita sebutkan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya dianjurkan. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, dan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, dan tentang al-ihsan. Maka Nabi SAW ketika menjawab tentang al-ihsan, apa yang kita pelajari? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika tidak demikian, jika engkau tidak bisa melakukannya, maka ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat. Ini derajat ihsan yang tertinggi. Setelah Islam, setelah iman, maka derajat al-ihsan. Artinya tidak semua yang muslim itu beriman, dan tidak semua yang mukmin muslim dia mendapatkan derajat ini.
Ya, karena darajahnya hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa, maka fa in lam takun tarahu fa huwa yarak. Maka ketahuilah dialah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sehingga dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengetahui darajat ihsan fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah ini ada dua darajah. Ada dua tahapan, ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, dan ini tingkatan yang tertinggi, seorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Ini darajat yang tertinggi. Ya, darajat yang tertinggi dalam kategori ihsan. Kemudian darajat yang kedua, dan ini yang terendahnya dari al-ihsan, adalah engkau beribadah kepada Allah, akan tetapi ya engkau seakan-akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau beribadah kepada Allah, bahwasanya Allah sedang melihat Anda dalam beribadah. Ini darajat yang terendah dari al-ihsan. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, kita kupas bersama sebagaimana penjelasan para ulama ya tentang dua tingkatan dari al-ihsan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasinya, karena sekali lagi tidak semua orang bisa sampai ke derajat ini. Tergantung kualitas Islam dan imannya. Ya, tergantung kualitas Islam dan imannya. Karena sekali lagi ini derajat tertinggi dari iman, dari Islam, iman. Jika dua poin ini berkualitas, ya, subur, ya, bagus di dalam hatinya, maka akan tumbuh darajah al-ihsan. Akan tumbuh darajah al-ihsan. Jadi enggak semua orang bisa. Gak semua yang muslim bisa, gak semua yang mukmin bisa, karena ini derajat tertinggi dan ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana cara untuk mendapatkan darajah al-ihsan ini? Kita harus tahu dulu dua tingkatan dari al-ihsan ini. Yang pertama yang disebutkan oleh ulama adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nabi pakai kalimat seakan-akan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita nggak bisa melihat Allah ketika kita di dunia, ya, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa melihat Allah. Seberapa besar keimanan seseorang, nggak bakal bisa melihat Allah. Dan itu telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membantah syubhatnya Dajjal. Yang mana tatkala itu Dajjal mengaku sebagai siapa? Sebagai Rabb, sebagai Allah. Maka Nabi bantah. Ya, fa'lam maknanya annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasannya kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai mati terlebih dahulu. Ya, itu kaidahnya. Artinya kita selagi hidup di dunia, kita nggak bakal bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Karena ya ini adalah perkara gaib dan disebutkan oleh para ulama karena mata kita ini tidak akan kuat ketika melihat Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah? Fa innaka lan tarani. Ya, engkau nggak bakal bisa melihatku. Ya, kenapa? Nggak bakal kuat. Ya, sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika suruh naik ke gunung, gunungnya hancur lebur. Nabi Musa pingsan. Ya, melihat Allah Azza wa Jalla pernah kita sebutkan pada al-iman bil yaumil akhir. Ya, itu ada dua tahapan, yaitu ketika di padang mahsyar, di arasat yaumil qiyamah, dan ketika di jannah. Ya,
dan nikmat yang tertinggi yang dimiliki ahlul jannah adalah tatkala dia memandang Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat yang paling tertinggi. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika ahlul jannah berada dalam kenikmatan, maka Allah mengatakan, ya ahlul jannah, apakah aku tambahkan kepada kalian satu nikmat? Maka kata ahlul jannah, ya Rabbi, alam tubayyidh wujuhana? Bukankah engkau telah menjadikan kulit kami menjadi putih? Alam tunjina minan nar? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan ke dalam surga? Maka kata Allah Azza wa Jalla, bala. Ya, kemudian Allah menyingkap tabirnya, kemudian terlihatlah Allah Subhanahu wa taala oleh penduduk surga, maka para penduduk surga merasakan kenikmatan. Disebutkan kata Nabi SAW, seakan-akan nikmat memandang Allah itu seakan-akan melupakan seluruh nikmat-nikmat surga yang ada. Allahu Akbar. Semoga kita semua bisa melihat Allah Rabb kita di jannah. Allahumma amin. Dan ini nikmat tertinggi yang ada pada ahlul jannah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga apa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka tarahu? Seakan-akan engkau melihatnya. Ini ada sebuah makna yang tersirat yang disebutkan ulama. Kata Syekh Sulaiman ibn Salimillah Ruhaili hafizahullah taala mengatakan, yakni an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa hadhil ibadah bihadza sya'n hiya ibadatu talabin wa syauq. Ibadah jenis ini, ibadah level ini, hiya ibadatu talab wa syauq. Yakni ibadah yang bersumber dari permintaan hati, wa syauq, dan bersumber dari kerinduan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wa yanshatu lahal insanu nasyatan ajiba. Sehingga tatkala seorang beribadah kepada Allah, dia nasyid, merasa yansyat, begitu semangat yang sangat luar biasa karena muncul dari hatinya. Li'annahu ahabbullahi azza wa jal, karena dia mencintai Allah Azza wa Jal, faraqabahu, maka dia selalu terawasi, merasa diawasi oleh Allah, hatta istash'ara annahu yara, sehingga tatkala seseorang berada di derajat ini seakan-akan dia saat sedang melihat Allah. Kenapa? Ibadahnya betul-betul dari hatinya yang paling dalam, bukan karena hanya sekedar kewajiban, menunaikan kewajiban, tidak. Terkadang ya, dan banyak ya kita rasakan, kita salat ya karena kewajiban, ya kita puasa ya karena kewajiban, kita birrul walidain ya karena kewajiban. Lebih dari itu pada jenis yang level pertama ini, yakni dia melakukan ibadah lebih dari kewajiban, yaitu bersumber dari hatinya. Kalau nggak ibadah nggak enak, kalau nggak datang ke masjid rasanya tidak enak, walaupun hujan. Ya, walaupun itu hujan sudah dapat rukhsah, dapat kesempatan dispensasi untuk boleh di rumah, cuman karena hatinya sudah terpaut dengan masjid, kalau nggak ke masjid nggak enak. Subhanallah. Ini derajat yang tertinggi dalam ihsan, sehingga tatkala dia beribadah, dia seakan-akan melihat Allah. Begitu khusyuknya, begitu tenangnya, begitu damainya hatinya. Ka'annahu yarahu, sehingga seakan-akan dia yarah, melihat Allah. Fahuwa ya'buduhu ka'annahu yarah. Tatkala seorang beribadah muncul, tergerak dari hatinya. Ya, terkadang berbeda ya. Orang melakukan pekerjaan dari hati sama orang melakukan pekerjaan bukan dari hati, itu hasilnya pun juga berbeda dalam urusan dunia. Urusan dunia, yang jangan ngomong akhirat, urusan dunia itu berbeda, sehingga hasilnya pun juga berbeda. Terlebih lagi masalah
akhirat. Jadi ini luar biasa sekali ya ikhwah. Ini sekali lagi khullas, pilihan Allah. Orang semacam ini nggak banyak. Yang mukmin mungkin banyak, tapi al-muhsin, orang yang berbuat ihsan darajatul ula, yang tahapan pertama ini hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar bisa kita sampai ke derajat pertama ini? Disebutkan oleh para ulama, wa hadhihi tahsulul lil insani bidurbah. Itu bisa dilakukan dengan cara memaksakan diri, selalu latihan, ya, terus diulang dan diulang, ya, menghadirkan hati untuk sholat, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita memperdalam tauhid. Wabil khusus tauhid asma was sifat, ya. Lebih khusus lagi memperdalam tauhid tentang asma wa sifat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah tidak tidur dan juga tidak sinah. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak sinah, tidak naum. Naum tidur. Sinah itu bagaimana? Sinah itu seperti ini. Ya. Yang ngantuk sesaat, yang matanya kiep-kiep seperti sebagian kita di pengajian. Iya apa tidak? Nah, Allah tidak sinah. Ya, kalau Allah tidak sinah, maka apalagi naum. Ya, sinah bagian dari tidur yang ringan. Artinya apa? Allah tidak lalai. Apa yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluk, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perdalam masalah tauhid asma was sifat, ya, sehingga tatkala ingin bermaksiat pun takut, tatkala ingin beribadah dia menghadirkan bahwasanya Allah melihatnya, Allah mendengarnya, melihat pergerakan dia, gerakan dia ketika sholat, gerakan dia ketika melakukan ketika amalan-amalan kebaikan. Dari situlah timbul apa? Al-ihsan. Makanya kata Syekh, wa hadhihi tahsulu lil insani bidurbah. Dan ini bisa didapatkan bagi seseorang dengan cara durbah, yakni latihan. Ya, wala siyama fil khalawat. Wabil khusus, ini banyak yang gagal dalam bab ini ketika dia sedang sendirian. Ketika dia rame, ya, banyak orang di masjid bagaikan malaikat, ya, bagaikan malaikat soleh, orang yang soleh, tapi giliran sendirian dia menjadi sahabat iblis, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan banyak seperti itu, ya. Godaan setan tatkala dia sedang bersama orang gak mempan, tapi godaan setan tatkala dia sendirian menguat sehingga dia lemah. Nah, kata Syekh, itu bisa didurbah latihan ketika antum sendirian. Itu bukti atau aslinya kita tatkala kita sendirian. Bukan tatkala kita sedang bersama orang. Aslinya kita itu tatkala fil khalawat. Ketika kita sendirian. Idza khala al-insanu yuhawilu an yastahdhir majami'a qalbihi. Tatkala seseorang sendirian, ia berusaha untuk menghadirkan seluruh isi hatinya. Wa an yuhditha nafsahu, dan dia harus mengajak bicara dirinya. Biwuqufihi baina yadayillah, bahwasanya dia kelak suatu saat akan dihadapkan, akan berdiri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya semua hal yang pernah ia lakukan di dunia ini. Wa an yuhditha nafsahu bi su'alillahi azza wa jallahu an kulli syai. Dan dia selalu memikirkan bahwasanya tindak tanduk dia semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah an kulli syai, atas segala sesuatu. Semuanya yang baik dan yang buruk. Fayastahdhir hadhil 'azamah, maka akan timbul di dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastahdhir hadzal maqam, maka dia akan terus
memikirkan posisi dia seperti ini. Fayu'addi hadza ila riqqati qalbihi. Sehingga kalau terus dilatih hati ini, maka lambat laun hatinya akan menjadi lembut, akan semakin tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lambat laun ibadahnya yang tadi hanya sekedarnya saja akan beranjak sedikit demi sedikit menjadi ibadah sampai ke derajat al-ihsannya yang pertama. Sehingga tatkala dia beribadah, ia menyaksikan bahwasanya dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ayuhal ikhwah, kalau seseorang sudah sampai ke derajat ini, maka akan muncul nilai pada dirinya. Ada dua nilai dalam dirinya. Yang pertama akan al-ikhlas lillahi ta'ala. Tatkala seorang selalu menghadirkan hatinya tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah tidak lalai, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah mengawasi segala sesuatu apa yang ia lakukan, sehingga tatkala dia beribadah akan timbul hatinya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mukhlis kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada hasrat untuk riya dan untuk sum'ah. Kenapa? Karena obsesinya satu, Allah Azza wa Jalla. Dia mengharapkan pahala Allah, sehingga nggak ada di dalam ruangnya itu untuk mengharap pujian, untuk diperdengarkan. Saya bisa gini, saya bisa gitu, saya habis nyumbang ini, saya nyumbang itu, saya habis ke ini dan itu. Lah, kenapa? Karena dia hanya mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, bukan pengakuan dari makhluk. Ini yang pertama, al-ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua dari al-ihsan, derajat yang pertama ini akan menghasilkan itqanu al-ibadah. Ibadah yang ia lakukan akan berusaha ia lakukan dengan sesempurna mungkin. Tidak hanya sekedarnya saja, yang penting sholat, yang penting melakukan ketaatan, yang penting sholatnya benar, ya, tapi tidak itqan, tidak sempurna. Ya, mungkin yang wajib-wajibnya saja, atau hatinya kemana ketika sholat. Lah, orang yang muhsin melakukan ibadah ini, maka akan menghasilkan itqanu al-ibadah wa ihsanu adaiha. Dan dia benar-benar untuk melakukan ibadahnya, tidak sekedar ibadah. Wal maji'u biha ala wajhil akmal. Dan dia berusaha untuk melakukan ibadah dengan sesempurna mungkin. Ya, kenapa? Karena hatinya telah menyaksikan seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang ia lakukan pasti akan benar-benar dilakukan. Sama seperti halnya kalau kita ingin ketemu sama orang yang kita agung-agungkan. Misal kita akan ketemu dengan Pak Wali Kota atau Pak Gubernur atau Presiden, ya, pasti kita akan mempersiapkan diri dari segi penampilan, dari segi cara berbicara, dari segi semuanya agar terlihat apa? Terlihat sempurna. Nah, itu ihsan makhluk. Nah, ini bagaimana lagi ihsan tatkala kita beribadah kepada Allah akan menghasilkan apa? Beribadah tidak hanya sekedar ibadah, namun ibadah yang ia lakukan berusaha ia lakukan dengan sesempurna mungkin, ya. Li'annahu yastahi minallahi haqqal haya. Karena kalau dia melakukan ibadahnya asal-asalan, dia malu sama Allah Azza wa Jalla. Karena amalannya dia sedang berhadapan dengan Rabb-Nya yang telah menciptakannya, yang memberikan rizki, yang mengatur hidupnya, yang menghidupkan dan yang mematikan. Tapi dia hanya sekedarnya saja. Sebagian dari kita yang sholat pakainya kaos oblong, ya, pakai kaos yang sempit. Kalau dia ruku kelihatan itu gedung DPR-nya, ya. Ya, ini bahaya yang seperti ini. Ya, kalau ketemu sama orang yang ia segani, nggak mungkin, ya, sholat pakai kaos oblong. Tapi ini sholat menghadap Rabb-Nya. Subhanallah.
Sebagian lagi pakai you can see my kelek. Ya, kelihatan. Allah musta'an. Yang penting apa? Kata dia yang penting saya sholat. Udah gitu. Yang penting saya ibadah. Enggak mikirin tuh ini pantas ataukah tidak. Ini bahaya. Ayuhal ikhwah. Ya, kenapa? Karena orang yang berbuat ihsan yastahi minallahi haqqal haya. Dia merasa malu kepada Rabbnya dengan malu yang benar-benar, sehingga rasa malu itu menjadikan dia beribadah sebagaimana mestinya, berusaha sekuat mungkin untuk bisa sempurna walaupun tidak sempurna. Ya, tapi dia berusaha. Wa hadhihi darajah, sekali lagi kata Syekh, derajat ini, level ini darajatun khassah. Ini hanya terkhusus, tahsulu lil muqramina min ibadillah. Ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya untuk orang-orang yang mulia, ya, untuk orang-orang yang mulia. Itu darajah yang pertama. Adapun darajah yang kedua dari al-ihsan fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, an ta'budallah wa anta ta'lamu annahu yarak. Kalau kita nggak bisa yang pertama, maka ketahuilah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tahu annahu yarak. Cukup Allah melihatmu. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang melihatmu tatkala beribadah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna ihsan, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa pada derajat yang pertama, maka ketahuilah bahwasannya Allah melihatmu. Apa maksudnya? Kata Syekh Sulaiman hafizahullah, illam tastash'ir biqalbika fi ibadatik ka'annaka tarallah. Kalau engkau masih belum bisa menghadirkan di dalam hatimu tatkala beribadah engkau melihat Allah, maka ambillah derajat yang kedua ini, wahia annaka illam takun tarahu fa innahu yara. Maka ketahuilah bahwasannya Allah ini melihatmu tatkala beribadah. Dan ini yang disebutkan oleh ulama adalah ibadatul harb wal khauf, yaitu ibadahnya orang yang takut. Ibadahnya orang yang takut, ketakutan. Maksudnya apa? Maksudnya disebutkan ya oleh para ulama, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadhihi ibadatul harbi wal khauf. Jenis yang kedua ini ibadahnya orang-orang yang takut. Artinya gini, artinya kalau engkau tidak bisa beribadah dari kesadaran hati sendiri, dari ketenangan hati sendiri, seakan-akan engkau melihat Allah, maka cukuplah engkau beribadah, bahwasanya dengan ibadah ini engkau bisa terlindungi dari azab Allah Azza wa Jalla. Dari beribadah ini engkau bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena amal saleh ini, takwa secara umum, ya, melindungi seseorang dari azab Allah Azza wa Jalla. Ya, melindungi dari azab Allah, yakni ketika menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka tatkala itu pula engkau sedang membentengi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asal manusia itu dalam kerugian. Dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, yakni berada rawan turun azab. Secara umum, rawan diazab, rawan disiksa di dunia dan di akhirat, dimasukkan ke neraka. Kecuali kata Allah yang memiliki 4 sifat, yang ilal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus shalihat, yang beramal saleh, ini al-ihsan. Kemudian watawasau bil haq, saling menasehati, watawasau bis sabri, dan yang saling menasehati akan kesabaran. Artinya bahwa ayyuhal ikhwah, hukum asal manusia itu adalah rawan untuk diturunkan siksaan. Ya, karena hukum asalnya manusia itu jahil, ya, berada dalam kejahilan sampai dia belajar. Begitu juga masalah ini. Maka cukup bagi mereka
yang nggak bisa sampai ke derajat yang pertama, maka lakukanlah ibadah dalam rangka Anda takut dari ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap azabnya, takut terhadap siksaannya, takut terhadap ancamannya. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa hadhihi ibadatul harbi wal khauf. Ini jenis ibadah orang yang ketakutan. Walihadza kanat hadhihi al-martabatu tsaniyatan fil ihsan. Ini derajat yang kedua. Idza lam takun ta'budullah. Kalau engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, wa tahuthun nafsa lil wusuli ilaihi, dan penuh kesadaran, penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'buduhu, maka sembahlah dia, ka'annahu huwallazi yarak, seakan-akan dialah yang sedang mengawasimu, melihatmu. Fata'buduhu ibadata khaif, maka ibadahilah Allah dengan cara engkau merasa takut darinya. Haribin min azabihi, takut dari azabnya, wa iqabihi, takut dari iqabnya, ancamannya, hukumannya. Wa hadhihi darajah, dan jenis yang kedua ini adalah yang paling rendah dari ihsan. Jadi seakan-akan kita kayak ya seperti di peraturan pemerintah misalkan. Kalau engkau tidak melakukan ini dengan kesadaran sendiri, kalau engkau melaksanakannya bisa kena, tidak melaksanakannya bisa kena sanksi, kena hukuman. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita melanggar aturan-aturannya, dalam hal ini tidak beribadah sebagaimana mestinya, maka rawan turun azab. Makanya daerah-daerah yang sering rawan turun azab, bencana, yaitu daerah-daerah yang kemaksiatannya banyak. Dan syiar-syiar atau perintah-perintah Allah banyak dilanggar. Nggak ada yang sholat. Ada masjid tapi nggak ada yang azan. Ya pada di mana? Sibuk di tokonya, sibuk di ladangnya. Ya sibuk dengan dunianya. Sholatnya kapan? Sholatnya cuma maghrib doang. Ada yang seperti itu. Ya, satu desa nggak pada sholat. Nah, yang seperti ini rawan turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau satu kampung isinya banyak maksiatnya daripada ketaatan. Ini tuh rawan turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cermati daerah-daerah yang langganan bencana itu, kalau ada dua kemungkinan. Entah kewajibannya banyak dilanggar, ketaatan ya tidak dilakukan, atau pelanggaran, larangan-larangan Allah banyak dikerjakan. Ada dua kemungkinan. Ya, entah kewajiban banyak ditinggalkan, tidak sholat, tidak menunaikan zakat, tidak puasa Ramadan misalkan, atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Atau kemungkinan yang kedua, banyaknya maksiat di situ. Artinya larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dilanggar, sehingga rawan turun azab. Apapun itu bentuknya. Ya, bencana, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, angin ribut, dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, resesi ekonomi, ya, harga pangan naik, ya, bahan bakar menjadi melambung tinggi, rakyat menjerit, itu semua diakibatkan karena dosa-dosa manusia. Ya, dosa-dosa manusia, sehingga turunlah kesusahan-kesusahan yang menerjang mereka. Waliyadzu billah. Jadi itu ayuhal ikhwah yang disebutkan oleh para ulama. Jika kita tidak bisa yang pertama, maka ambil yang kedua, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau takut ya dari ancaman dan hukumannya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Makanya para ulama salaf mengatakan, man amila lillahi ala musyahadati fahuwa arif. Barang siapa yang beramal karena Allah alal musyahadah, bahwasanya dia menyaksikan Allah,
Azza wa Jal, maka dia orang yang arif, orang yang kenal terhadap Allah. Arifun billah, yang kenal terhadap Allah, derajat yang tinggi nih arif. Ya. Wa man amila lillah ala musyahadatillah iyah, dan barang siapa yang beramal karena Allah dengan derajat bahwasanya Allah menyaksikan dia, maka dia seorang mukhlis, seorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini baik. Ya, dua-duanya baik. Tentunya yang pertama paling baik dan yang kedua juga baik. Yang tidak baik atau yang belum sampai ke derajat ini, ya, yang belum sampai ke derajat ini, tentunya kata Syekh ini perlu yang namanya muhasabah, perlu yang namanya ad-durbah, latihan dan memaksakan diri. Wabil khusus mengekang syahwat. Ya, karena mengekang syahwat ini jihad. Jihad yang paling besar yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim selama jihad melawan orang kafir belum fardhu ain. Jihad yang terbesar, yang terberat bagi seorang muslim adalah jihad melawan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dalam diri seseorang ada hawa nafsu. Apakah dia akan menjadi hamba bagi hawa nafsunya atau hawa nafsunya menjadi hambanya? Kebanyakan dari kita semua adalah kita banyak menuruti hawa nafsunya. Ya, ketika sendirian wabil khusus, udah deh bismillah, Allah Ghafurur Rahim. Kita maksiat sebentar, habis itu kita taubat. Ya, Allah Ghafurur Rahim. Nah, ini syaitan yang berbicara, hati-hati. Ya, hatinya dibisiki sama setan. Setan itu ketika kita sendirian, dia godaannya kuat luar biasa. Kuat luar biasa. Tapi ketika kita tidak sendirian, dia melemah. Makanya kita nggak tergoda dengan godaan setan tatkala kita sendirian. Tatkala kita ramai. Tapi tatkala sendirian, dia menguat. Maka dari situ kita lemah. Dibisiki sama setan. Udah bismillah, satu kali aja. Nggak masalah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dosa. Allah Maha Penyayang. Habis ini selesai, taubat. Oh iya juga ya. Dalam hati. Kemudian dilakukan maksiat. Terus yang kedua nanti kayak gitu. Terus. Hati-hati. Takutnya itu istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu istidraj? Diulur. Ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ya, tatkala mereka sudah lupa terhadap peringatan dari kami, maka kita buka untuknya semuanya sampai dia senang. Falamma ketika sampai dia senang, kalau sudah senang, akhadnahu baghtatan fa idahum mublisun wa liyadhun. Kami cabut dia, kami siksa dia dengan azab yang pedih sehingga enggak sempat untuk bertaubat. Enggak sempat untuk bertobat. Hati-hati ya, jangan sampai kita masuk ke jeratan syaitan. Ya, dengan mengiming-imingi Allah Ghafurur Rahim, Allah Ghafurur Rahim. Ya, padahal selain Allah Ghafurur Rahim, itu Allah Syadidul Iqab, Allah Maha keras siksaannya. Ya, Allah Maha keras azabnya. Ya, kita tidak ingat tuh tatkala ingin maksud ingatnya ini. Kenapa? Kita terpaut dengan godaan syaitan waliyadzubillah. Makanya orang yang mati mendadak itu ada dua kemungkinan. Bisa husnul khatimah dan bisa su'ul khatimah. Nggak tahu kita. Husnul khatimah kalau dia dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan sudah ampuni dosanya, sudah menjadi orang baik. Maka ketika dia meninggalnya mendadak, mudah-mudahan itu husnul khatimah. Tapi ada juga yang mati mendadak itu bentuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dia sedang melakukan dosa atau dia memiliki banyak dosa, belum sempat bertaubat. Karena iming-iming syaitan tadi, nanti habis ini taubat. Ternyata enggak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Keburu mati terlebih dahulu. Akhirnya hitung-hitungannya nanti di hari kiamat. Di hadapan Allah waliyadzubillah. Jadi hati-hati ya ikhwah, jangan sampai terjerat dengan godaan syaitan. Makanya syaitan itu berjanji di hadapan Allah setelah menyesatkan bapak kita semua, Nabiullah Adam, ya, syaitan dilaknat oleh Allah dan diturunkan juga ke muka bumi.
Apa kata syaitan? Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kebesaranmu ya Rabb, ya, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua manusia. Dalam ayat lain, aku akan datang kepada mereka dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari atas mereka, dari bawah mereka. Fala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak mendapatkan mereka orang-orang yang bersyukur. Ya, lihat ayatnya tadi, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Itu saya nggak bisa. Apa ikhlas di sini? Yang menerapkan al-ihsan. Yang menerapkan al-ihsan itu syaitan nggak bisa. Nggak mampu berkuasa atas mereka. Kenapa? Karena mereka beribadah dari hatinya. Dia menyaksikan Allah atau Allah menyaksikan dia. Sehingga apa? Godaan syaitan masuk nggak digubris. Itu yang syaitan pesimis. Tidak bisa pesimis, tidak bisa untuk menggoda manusia. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan adzan kumandang isya. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa yakum. Melanjutkan sedikit pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, dan tentang berkaitan natijah atau nilai dari orang yang berbuat ihsan. Telah kita sebutkan orang yang berbuat ihsan diantaranya adalah ikhlas, akan menghasilkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan itqanu al-ibadah. Dia akan melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin. Berusaha untuk melakukannya sesempurna mungkin. Di sini ditekankan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang masalah ikhlas. Yang terpenting, yang paling besar adalah ikhlas. Kata beliau, wa idza kana al-insanu ya'budullaha ala hadzal wajh. Tatkala seorang hamba beribadah kepada Allah dengan penuh ihsan, fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillah. Maka dia akan menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. La yuridu bi ibadatihi riya'an wala sum'ah. Tidak menginginkan dari ibadahnya riya ataupun sum'ah, ingin pamer-pameran atau ingin diperdengarkan. Wala madhan indan nas, dan juga bukan ingin mengharapkan pujian manusia. Sawa'un ittala an-nasu alaihi am lam yattali'u, entah manusia melihatnya atau tidak. Ya, jika dia ada ihsan di dalam hatinya, tidak ada terbetik untuk mendapatkan pamer atau mendapatkan simpati dari makhluk. Ya, al-kullu 'indahu sawa wa huwa muhsinul ibadah ala kulli hal. Dua derajat dalam ihsan itu semuanya baik. Ya, insyaallah akan melahirkan wabil khusus masalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menekankan tentang masalah ikhlas di sini sebagai contoh-contohnya dalam masalah ihsan. Kata beliau, bal inna min tamami al-ikhlas. Di antara bentuk kesempurnaan ikhlas seseorang dalam beribadah, an yahrisa al-insanu ala alla yarahu an-nas fi ibadah. Dia berusaha semaksimal mungkin agar tidak dilihat tatkala dia sedang beribadah. Ya, tidak mau dilihat, tidak mau diperdengarkan, tidak mau dipamerkan. Ya, ketika beribadah. Ini ciri orang yang ikhlas. Kalau ciri orang yang nggak ikhlas, pengennya hobinya obral. Saya habis ini, saya habis ini. Tadi malam kayaknya petirnya gede banget tuh jam 3. Ya, mati lampu. Kok ente tahu? Iya, anak lagi sholat tahajud. Nah, ini modus, ya. Modus.
Ya, untuk apa? Untuk diperlihatkan atau dibicarakan ibadahnya. Ini ciri orang yang terindikasi tidak ikhlas. Ciri lagi yang paling menyebar di masyarakat kita, kalau ada orang yang sudah haji, ya kalau nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haja, nggak terima. Ya pura-pura nggak dengar. Ya disebutkan di antrian Bapak Fulan, Ibu Fulana, nggak dengar. Begitu ditambahin Bapak Haji atau Ibu Haja, ya ada apa? Ya, ini ciri orang yang dari ibadahnya tidak mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Menginginkan legitimasi dari masyarakat, dari manusia, yang mana manusia itu tidak memberikan pahala. Yang memberikan pahala adalah Allah Azza wa Jalla. Apa sih faedahnya kita ceritakan ke manusia? Paling ujung-ujungnya cuma satu. Oh begitu ya. Udah habis itu hilang deh pahalanya. Ya, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Wabil khusus lagi ya zaman sekarang ya adanya kamera di handphone, dikit-dikit foto, dikit-dikit selfie. Lagi umroh depan Ka'bah selfie. Ya, padahal umrohnya nangis-nangis. Tawaf Ka'bah nangis luar biasa. Mungkin ikhlasnya bisa 100%. Tapi setan, lihat, menggoda. Setan kalau nggak menggoda manusia dari jalan maksiat, dia menggoda dari jalan ketaatan. Lihat tuh di HP, di kantong ente ada HP. Kabarkan ke seluruh dunia, ente berada di Ka'bah. Depan Ka'bah. Akhirnya turuti itu selfie. Udah. Semua orang tahu, doain ya biar saya bisa ke sana. Semua orang tahu. Ya bahwasanya dia sedang apa? Ada di Mekah dan Masjidil Haram. Akhirnya dia senang. Dapat followers banyak, jempol banyak. Hilang itu pahala. Waliyadzubillah. Makanya kata Syekh Hafiz rahimahullah mengatakan, di antara kesempurnaan ikhlas, seorang berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlihat tatkala beribadah. Terutama ibadah di sini adalah ibadah yang sifatnya tersembunyi. Ya, sifatnya tersembunyi. Salat seperti ibadah-ibadah nafilah secara umum. Adapun ibadah-ibadah wajib yang harus disiarkan, harus ketahuan, ya maka harus dilawan. Jangan sampai ketika ada orang mengajak Anda untuk ke masjid, ayo ya kita sholat berjamaah di masjid. Enggak, Anda di rumah aja. Anda takut riak kalau ke masjid. Nah ini enggak benar ini, ya. Karena ada ibadah-ibadah yang harus disiarkan, ya. Fadhal akhi azan, enggak, Anda takut riak, enggak mau azan, sendiri aja. Ya enggak boleh kayak gini. Artinya yang dimaksudkan oleh Syekh adalah ibadah-ibadah yang harusnya tersembunyi, ya. Seperti ibadah-ibadah sunnah, ya. Wa an takuna ibadatuhu ma'a rabbih sirra. Dan hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Rabbnya dengan sembunyi-sembunyi. Jangan ketahuan. Bahkan di antara ciri utama orang yang ikhlas, dia risih kalau dia ketahuan sedang beribadah. Risih sama orang kalau dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa idza kana fi i'lani dzalika maslahah. Kecuali jika ingin mengiklankannya, yakni menghabarkannya kepada kaum muslimin ada maslahat. Tidak masalah ya untuk kaum muslimin dan untuk Islam, tapi dengan syarat harus menjaga keikhlasannya. Sebagai contoh di sini disebutkan oleh Syekh seperti seorang yang tokoh masyarakat misalkan. Ya, tokoh masyarakat atau orang panutan di kampungnya. Ya, sebagai contoh Nabi SAW menghabarkan kepada kita bahwa afdolus salatun nawafil itu fil bait. Salat nafilah itu afdolnya dikerjakan di mana? Di rumah, bukan di masjid. Ya, la taj'alu buyutakum maqabira. Kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak disalatkan dan tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi bisa jadi salat di masjid itu lebih afdal ketimbang dia di rumah. Kenapa? Ketika dia salat di masjid dan dia adalah seorang panutan, entah itu ketua, Pak Lurah, Pak RT, atau orangnya berwibawa, ya. Ketika dia salat di masjid, salat sunnah di sini, kemudian diharapkan dengan dia bisa salat di masjid,
orang-orang yang lain juga bisa akan menirunya, maka itu afdal. Ketimbang dia salat di rumah. Bisa dipahami? Sebagai contoh kasus berikutnya, ketika ada daerah yang mendapatkan bencana, misal gempa bumi, ya, di situ dibutuhkan ya sumbangan dari beberapa ikhwah, donasi, ya. Kemudian antum mengumumkan di grup atau di masjid dimanapun, ya, memerlukan bantuan, kita siap buka bantuan untuk mereka yang membutuhkannya. Dan antum boleh menghabarkan, saya sudah menyumbang 1 juta misalkan. Saya sudah menyumbang ini, fadhol silakan barangkali ada yang mau. Tapi dengan syarat orang ini adalah orang yang dijadikan sama masyarakat sebagai orang yang terpandang. Orang yang apabila dia ngomong A semuanya ikut. Apabila ya orangnya berwibawa. Tapi dengan syarat dia harus ikhlas pada Allah. Jadi dia melihat maslahat. Kalau dia menyumbang segini, yang lain juga akan ngikut untuk menyumbang juga. Maka seperti ini diperbolehkan. Bahkan bisa lebih afdol ketimbang dia sedekahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ada maslahat yang besar. Bisa dipahami ya ikhwah. Jadi hukum asal ibadah itu tersembunyi. Hukum ibadah secara asal hukumnya sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali antara dia dengan Rabbnya. Tapi bisa jadi dalam beberapa kondisi mengiklankannya, ya, menghabarkannya kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, itu menjadi afdal apabila ada maslahatnya. Makanya Allah Azza wa Jal memuji kaum muslimin yang bersedekah sirran wa alaniyah. Yang bersedekah sirran, sembunyi-sembunyi, dan Allah juga memuji bagi mereka yang sedekahnya alaniyah, terang-terangan. Ya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Lihat, dan mereka orang-orang yang bersedekah dengan hartanya, yang menginfakkan hartanya di siang dan di malam, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Allah memuji. Ya, kenapa? Karena dua kondisi yang berbeda. Jadi kata Syekh rahimahullah taala mengatakan, ya, mengatakan fa idza kana sirru aslah wa anfa' lil qalbi wa akhsha wa ashadd inabatan ila Allah asarru. Tatkala dengan sembunyi-sembunyi itu lebih aslah, lebih baik, lebih hatinya menjadi bersih, lebih khusyuk, ya, lebih berinabah kembali kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, maka mereka asarru, mereka sembunyikan ibadahnya, wabil khusus sedekah. Tapi selanjutnya, wa idza kana fil i'lani maslahah, apabila ketika dia menghabarkan ibadahnya tersebut ada maslahat untuk Islam dan kaum muslimin, dan dalam rangka agar orang lain mengikutinya, maka mereka melakukannya dengan apa? Terang-terang. Jadi dilihat dari maslahatnya dan atau tidaknya. Tentunya harus aman dari riya dan sum'ah, dan harus menjaga keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai contoh. Dan ini buah hasil dari apa? Al-ihsan. Buah hasil dari ihsan, al-ikhlas kepada Allah, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tergolong hamba-hamba Allah yang al-muhsinin, yang berbuat ihsan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.